Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas kimia klinik 1, pemeriksaan laboratorium fungsi ginjal. Yang mana kita tahu ya, tes fungsi ginjal ini pastinya menilai fungsi ginjal. Oke, kita masuk ke materi pertama di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan banyak rezeki dan selalu sehat. Kita mulai dengan evaluasi fungsi ginjal. Yang pertama yang dilakukan untuk tes evaluasi fungsi ginjal yaitu tes-tesnya yaitu kadar non protein nitrogen atau NPN ya, yang biasa disebut dengan NPN dalam darah. Kemudian yang kedua glomerular filtration rate GFR dari nefron. Yang ketiga kemampuan sekresi dari bahan endogen maupun eksogen. Sementara yang keempat, kemampuan reabsorpsi air dan elektrolit sebagai manifestasi dari kemampuan mengkonsentrasi urin. Nah, yang pertama ini grupnya adalah urea, kreatinin, asam urat, dan amonia. Sementara yang kedua ini adalah kliren, yaitu kreatinin kliren, urea kliren mungkin ya. Sementara yang ketiga ini adalah mungkin kliren inulin. Dan mungkin penggunaan bahan-bahan isotop ya, dari yodium, dari krom nanti. Sementara yang keempat ini adalah tes pemekatan dan pengenceran dari mosetol ya. Oke, kita lanjut lagi, kita bahas kadar NPN dalam darah. Nah, katabolisme protein dan asam nukleat menghasilkan non-protein nitrogen atau NPN, yaitu urea, kreatinin, asam urat. Jadi tiga ini yang biasanya diperiksa di laboratorium ya untuk NPN. Nah, untuk pemeriksaan urea dan kreatinin sebagai pengukur fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu menurun apabila kadar urea serum meningkat, kadar kreatinin serum meningkat, NPN lainnya meningkat. Nah, ini ya untuk sementara untuk nilai normalnya sebagai tambahan, urea serum itu berkisar antara 10 sampai 50, kreatinin 0,6 sampai dengan 1,3 dan bun 5 sampai 20 mg per dl. Jadi ini patokannya ya, apabila meningkat lebih dari nilai tertinggi maka dapat dikatakan terjadi peningkatan kadar ya urea atau kreatinin dalam darah. Nah, kita lihat dulu ya dari urea atau ureum. Kita tahu ya protein itu dilakukan proses proteolisis, dipecah menjadi asam-asam amino, maka asam amino ini yang dilepaskan akan dilakukan proses namanya transaminasi, perubahan gugusnya ya, dan deaminasi oksidatif. Maka itu akan melepaskan residu amoniak. Amoniak ini sangat beracun sehingga perlu mengubahnya menjadi senyawa yang lebih aman ya, yaitu kurang beracun, yaitu urea dengan cara melakukan sintesa enzimatik dalam siklus urea. Nah, ini adalah gambar rumus struktur urea ya, NH2CO NH2. Urea merupakan 70% dari NPN ya. Sintesa urea itu terjadi di hati dan diabsorpsi di tubulus ginjal nantinya. Nah, masih kita di urea atau ureum ya. Faktor-faktor yang meningkatkan kadar urea dalam darah itu adalah diet protein tinggi, kemudian katabolisme protein pada fever, sepsis, kemudian tisu nekrosis dan trauma. Juga pada kasus starvation, kelaparan, dan terakhir yaitu reabsorpsi protein darah setelah perdarahan gastrointestinal. Jadi perdarahan pada saluran cerna, akibatnya dilakukan proses reabsorpsi. Nah, sementara masih di ureum atau dan bun ya, faktor-faktor yang menurunkan kadar urea dalam darah itu pada kasus penyakit hati. Jadi hati gagal mensintesa nanti akan turun. Yang kedua, penurunan protein dalam diet, jadi tidak memakan protein ya dalam jumlah besar dalam beberapa hari atau tidak sama sekali.
Kemudian yang ketiga, overhidrasi, ini kelebihan air di tubuh sehingga terjadi proses pengenceran tubuh atau pengenceran darah. Nah, kemudian kita pindah ke kreatinin. Kreatinin ini berasal dari perubahan kreatin fosfat menjadi kreatinin. Produknya 24 jam relatif konstan ya diproduksi, difiltrasi bebas di glomerulus, tidak reabsorpsi oleh tubulus ginjal, kemudian disekresi di tubulus ginjal. Jadi kadar plasma meningkat, maka sekresi juga akan meningkat. Tidak mengalami metabolisme, dia tidak diubah apapun, jadi murni dibuang. Nah, penentuan kreatinin di laboratorium itu mudah, tapi kurang spesifik untuk pemeriksaan fungsi ginjal ya. Nah, kita tahu lagi di sini ya, rumus kreatinin adalah sebagai berikut. Nah, kreatinin pengukuran di laboratorium itu menggunakan reaksi Jape, yaitu kreatinin tambah asam pikrat dalam suasana alkali atau basa membentuk kreatinin pikrat. Kompleks kreatinin pikrat ini berwarna orange atau merah orange yang mana diukur dengan fotometer. Nah, reaksi ini dipengaruhi oleh non-kreatinin, kromogen. Misalnya protein, glukosa, asam urat, dan keton. Kemudian kreatinin diukur dengan panjang gelombang 492 nanometer dengan teknik deproteinisasi atau tanpa deproteinisasi. Dan dia menggunakan di sini kinetic two point reaction. Jadi pengukuran 2 titik. Nah, lanjut kita pindah. Yang selanjutnya, anggota selanjutnya adalah asam urat. Asam urat atau uric acid itu adalah hasil metabolisme dari purin, adenosin, guanosin. Terutama purin ya. Jadi asam urat dibentuk di hati dan dieskresi ke dalam urin melalui ginjal. Bagian terbesar dari asam urat disintesis dalam hati, sedangkan reaksi ini membutuhkan enzim xantin oksidase. Ekskresi asam urat bukan hanya ditentukan oleh aliran darah dalam glomerulus dan proses filtrasi, tetapi juga oleh fungsi sel epitel, dalam hal ini adalah di tubulus sana. Jadi nanti dia mengadakan proses yang namanya sekresi, ya kan, reabsorpsi, dan ya kan itu ekskresi. Jadi penting di sini ya. Nah, kita pindah ke glomerular filtration rate untuk fungsi ginjal. GFR ini adalah rata-rata per mililiter per menit yang mana darah dibersihkan dari sirkulasi melalui filtrasi glomerulus ginjal. Jadi darah difiltrasi oleh glomerulus, nanti masuk ke kapsula Bowman lalu ke tubulus. Di tubulus akan terjadi proses nanti reabsorpsi, sekresi, ekskresi. Nah, kemudian pengukuran fungsi di sini GFR untuk melihat fungsional dari nefron jumlahnya. Jadi nefron itu ada satu ginjal itu 1 juta dikali 2 juta. Jadi di sini fungsinya untuk melihat kemampuan nefron kita apakah masih bagus untuk menyaring atau melakukan pembersihan darah dari zat-zat sampah metabolik. Nah, keuntungan dari GFR ini, pengukuran GFR serial untuk memonitoring perjalanan penyakit ginjal. Jadi juga digunakan untuk mengatur ulang dosis obat. Nah, GFR itu tidak dapat dilakukan, tapi dia tidak bisa langsung ya diperiksa ya. Jadi harus menggunakan metode atau cara yang mendekati, yaitu kreatinin clearance sebagai pendekatan untuk GFR. Yang kedua, bisa menggunakan rumus Crocroft-Glaude. Oke ya, kita masuk ke kreatinin clearance atau CCT. Pembersihan plasma atau darah dari suatu bahan oleh ginjal ini diartikan sebagai clearance. Nah, jumlah plasma atau darah yang dibersihkan dari zat tersebut dalam satuan waktu. Satuannya mililiter per menit. Jadi berapa mililiter per menit dibersihkan darah oleh ginjal. Jadi di sini kita melakukan proses menguji clearance. Clearance ini yang paling bagus salah satunya adalah menggunakan kreatinin clearance. Nah, kita pindah ke clearance, syarat-syarat clearance yang bagus itu yang bahannya itu untuk pemeriksaan clearance dalam darah tidak terikat protein, dia bebas. Misalnya urea dan kreatinin misalnya ya. Yang kedua, filtrasi bebas di glomerulus. Yang ketiga, tidak reabsorpsi dan sekresi tubulus. Nah, sayangnya urea di reabsorpsi.
Tidak dimetabolisir di tubulus. Nah, ini sudah memenuhi syarat kreatinin, tapi kreatinin tidak 100% terbuang. Nah, sementara yang terbuang 100% itu adalah inulin. Ini adalah ngambil dari umbi pohon dahlia. Nah, keliran inulin ini bagus ya, paling sesuai. Kemudian bahannya asing karena bukan dari tubuh. Teknik pemeriksaannya tidak praktis tapi ya, dan ada sifatnya di sini invasif. Ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu karena menggunakan teknik ya, menggunakan injeksi. Nah, berikut ini ya marker untuk GFR. Jadi ada yang dari eksogenus dan ada endogenus. Nah, untuk produk-produk eksogenus dari luar, ini dengan cara memasukkan dari luar ke dalam tubuh, yaitu inulin ya, sinsitrin, krom EDTA ya 131, kemudian 131 iodium iodoasetat, kemudian bisa juga menggunakan iodohipuran, kemudian menggunakan TC teknetium DTPA 99 ioheksol. Sementara endogenus itu menggunakan kreatinin yang produk asli dari tubuh. Yang kedua menggunakan urea, beta 2 mikroglobulin, retinol binding protein, alpha 1 mikroglobulin, atau menggunakan cistatin. Nah, dari semua yang ini ternyata saat ini penggunaan cistatin lah yang paling bagus untuk pemeriksaan tes fungsi ginjal GFR ya. Namun mahal sekali ya, mungkin tidak tahu sekarang harganya apakah masih berada di sekitar 500 ribuan, jadi lebih mahal 10 kali lipat lebih dibandingkan kita hanya memeriksa kreatinin atau urea atau cuma kliren ya. Oke, kita masuk ke kreatinin kliren sebagai bahasan utamanya. Kreatinin kliren itu pelaksanaannya untuk pemeriksaannya dengan mengumpulkan urin selama 24 jam. Itu harus tepat. Jadi tepat 24 jam pengumpulannya dan tidak boleh ada yang terbuang. Yang kedua, ukur volume urin 24 jam untuk menentukan volume produksi urin per menit. Jadi nanti berapa mililiter, misalnya 1500 mililiter ya kan misalnya. Nanti misalnya dalam 24 jam berapa menit. Jadi tinggal diubah lalu dibagikan. Berarti akan terdapat angkanya. Lalu dilakukan pengambilan spesimen sampel darah untuk penentuan kreatinin serum atau plasma. Ini pada pasien dengan berpuasa. Lalu mengukur kadar kreatinin urin. Nah, kadar kreatinin urin ini paling tinggi ya di dalam urin di cairan tubuh kita. Jadi sekitar 50 miligraman. Jadi harus dilakukan pengenceran hingga 50 kali. Karena kadar dalam darah itu sekitar 1 sampai dengan 1,2. Jadi harus diencerkan sebanyak 50 kali. Jadi lakukan pengenceran dulu. Nah, yang kelima mengukur tinggi badan, berat badan. Untuk menentukan nanti luas penampang tubuh dengan tabel normogram Du Bois. Jadi nanti titik temu antara tinggi badan dan berat badan yang di tengah-tengah itu adalah LPB. Nah, setelah itu menghitung kliren kreatinin menggunakan rumus. Nah, bagaimana rumusnya ya teman-teman? Oke, kita buka ya. Ini adalah rumus kreatinin kliren. Kreatinin kliren sama dengan O dikali V dibagi P. Jadi di sini nanti ada penjelasannya ya. Dikali 1,7,3 bagi LPB. Maka dapat titik-titik mililiter per menit. Nah, untuk O itu adalah kadar urin, kreatinin dalam urin 24 jam. Sementara P itu adalah kadar kreatinin dalam plasma dalam miligram per DL. Sementara V itu adalah volume rata-rata per menit. Setelah kita menghitung tadi jumlah volume urin dibagi per menit, yaitu dengan mengubah satuan jam menjadi menit. Sementara LPB luas penampang badan itu adalah dinyatakan dalam milimeter persegi. Untuk konstantanya 1,73 ya, menggunakan standarnya itu setara untuk orang dengan berat badan 70 kg dengan 170 cm.
Nanti dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini, maka akan didapatkan nilai hasilnya. Nah, bagaimana dengan nilai normal atau nilai rujukannya? Pria 117 plus minus 20 ml per menit. Sementara wanita 108 plus minus 20 ml per menit. Jadi kurang lebih idealnya sekitar 100 ml per menit. Nah, bagaimana menentukan normogram Du Bois? Nah, di sini teman-teman tinggal melihat titik temu antara tinggi badan dan berat badan, nanti ada dapat BSA, ya kan? Di BSA ini pertemuannya itulah sebagai LPB-nya untuk luas penampang badan. Nah, untuk perhitungannya contohnya seperti ini ya, tinggal dicari titik temunya. Cara menentukan luas permukaan tubuh dari normogram Du Bois. Nah, sebagai contoh tinggi badan 167, berat badan 60, maka dapatkan LPB 1,65 mm persegi. Lanjut lagi ya, kesalahan dalam pengukuran kreatinin kliren itu dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, penampungan urin tidak tepat 24 jam, waktunya kurang atau ada yang terbuang. Yang kedua, produksi urin terlalu rendah, kurang dari 2 ml per menit, terlalu sedikit. Mungkin pasiennya kurang banyak minum atau menahan diet minum. Yang ketiga, melakukan pelatihan pada saat penampungan urin. Ini berakibat keluarnya keringat yang berlebihan sehingga akan juga berpengaruh terhadap produksi urin dan keseimbangan cairan tubuh. Dan juga dengan berolahraga, melakukan pelatihan itu akan memperkuat aliran darah ke ginjal hingga filtrasinya lebih banyak. Nah, sementara yang keempat, urin harus diencerkan 50 kali agar pengukuran linier. Bila tidak mungkin, maka tidak terukur sebagian. Akibatnya pengukuran tidak linier. Yang kelima, diperlukan spesimen urin tampung 24 jam dan serum puasa. Bila tidak dilakukan, maka hasilnya meragukan. Oke, kita pindah ke tingkat atau staging penyakit ginjal kronik. Yang pertama, kerusakan ginjal minimal itu GFR-nya masih di atas 90 ml per menit. Jadi dia masih dekat dengan 100, tapi dia sudah kurang ya. Sekitar 90-an. Yang kedua, kerusakan ginjal ringan itu GFR-nya 60 sampai 89 ml per menit. Sementara kerusakan ginjal sedang itu GFR-nya 30 sampai 59 ml per menit. Kerusakan ginjal berat itu GFR-nya 15 sampai 29 ml per menit. Dan kerusakan yang parah yaitu gagal ginjal yaitu GFR kurang dari 15 ml per menit. Jadi di sini apabila ada kasus-kasus seperti ini, kita tinggal melihat tingkatan stagingnya, yang mana sih pasiennya. Apabila masih berada di sekitar mendekati 90 itu aman saja, masih kerusakan ginjalnya minimalis. Kita pindah ya ke hubungan klinis dari kliren, dari kreatinin kliren. Penting diperhatikan di sini ya teman-teman adalah pengumpulan sampel urin harus 24 jam lengkap. Yang kedua, kreatinin serum atau SC itu normalnya 0,8 sampai 1,2 mg per dl. Nah, antara GFR dan kreatinin serum itu dia berbanding terbalik. Apabila GFR-nya itu tinggi, kreatinin rendah. Apabila GFR-nya rendah, kreatinin tinggi. Nah, setiap penurunan 50% GFR, kenaikan 2 kali kreatinin serum. Ini berbanding terbalik. Peningkatan serum kreatinin 1 sampai 2 mg per dl itu maka 50% fungsi ginjal menghilang atau hilang. Nah, yang keenam, serum kreatinin 4 mg per dl mungkin atau maka fungsi ginjal tinggal 25%. Ini perkiraan ya, estimasi. Oke, lanjut kita masuk ke hubungan antara kreatinin kliren dan kadar kreatinin serum. Kreatinin serum dan kreatinin kliren ini kalau melihat dari hubungan linearitasnya, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini lengkung dari diagonalnya melengkung.
Oke ya, kira-kira itu ya. Lalu kita pindah ke selanjutnya rumus perhitungan dari estimasi kredit keliran menurut formula crop and goal. Ini ada laki-laki, di sini rumusnya 140 kurang usia kali WT bagi PCR kali 72. Sementara perempuan 140 kurang usia kali WT 0,85 bagi PCR kali 73. Oke, lanjut kita ya, masih di fungsi ginjal pemeriksaan. Selanjutnya kita masuk ke beta 2 mikroglobulin. Jadi protein ini dengan berat molekul rendah yaitu 11.800. Didapatkan pada permukaan semua sel berinti. Beta 2 mikroglobulin difiltrasi di glomerulus dan di metabolisme di katabolisme di tubulus. Nah, ekskresinya di urin kurang dari 2%. Jadi penentuan di laboratorium bisa menggunakan RIA, Radio Immune Assay, atau ELISA, Engine Linked Immunosorbent Assay. Nah, untuk nilai rujukannya bisa dilihat teman-teman di sini ya. Menggunakan serum atau plasma itu 0,1 sampai dengan 1,26. Sementara apabila menggunakan urin maka 0,03 sampai dengan 0,37 mg per dl. GFR menurun itu beta 2 mikroglobulin dalam plasma meningkat. Jadi berbanding terbalik nanti ya. Sementara kelainan tubulus beta 2 mikroglobulin urin meningkat. Nah, itu ya. Kita pindah lanjut lagi setelah beta 2 mikroglobulin yaitu cystatin C ya, kita bahas secara ringkas. Cystatin C ini adalah suatu polipeptida dengan BM rendah 13.000 Dalton. Difiltrasi di glomerulus, direabsorpsi di PCT, di paroksimal, kubulus contractus, dan diekskresi lewat urin. Tidak dipengaruhi faktor non-renal, misalnya adanya inflamasi dan penyakit hati. Tidak mempengaruhi ya untuk uji tes cystatin C. Lebih sensitif dan spesifik untuk monitoring perubahan GFR, glomerular filtration rate. Diproduksi oleh sel berinti. Untuk laki-laki nilai rujukannya 0,57 sampai dengan 0,96 mg per liter. Sementara pada wanita 0,5 sampai 0,96 mg per liter. Nah, oke, kita masuk ke pemeriksaan laboratorium penyaring untuk penyakit ginjal. Nah, cukup dengan melakukan pemeriksaan urin. Jadi urin rutin nanti atau menggunakan urin rutin plus sedimen multistik ya. Jadi ada makroskopik, ada sedimen mikroskopik, dan ada kimianya minimal 10 tes. Mungkin sekarang ada sudah menggunakan 14 tes. Jadi 10 tes ditambah dengan mikroalbumin, kalsium ditambah dengan urea dan mikroalbumin, vitamin C. Lanjut kita lalu pemeriksaan darah rutin, hematologi analyzer. Angka baiknya menggunakan hematologi analyzer 5 fart atau 6 fart ya, lebih bagus dibandingkan 3 fart. Lalu urea, kreatinin pastinya ya, natrium, kalium, fosfor, dan kalsium. Pemeriksaan elektrolit. Lalu yang keempat, asam urat yang kita periksa. Nah, sementara apabila ada tes konfirmasi untuk penyakit ginjal, maka diperlukan beberapa tes, yaitu ekskresi protein 24 jam dengan memeriksa adanya protein menurut cara SBAH. Kemudian yang kedua, kreatinin serum menggunakan serial, ya kan, lalu kliren kreatinin atau GFR. Kemudian kultur urin untuk mengetahui adanya infeksi dan juga melihat bakteri apa yang menginfeksi dan bakteri apa yang sensitif terhadap pemberian antibiotik. Dan yang terakhir yaitu adanya elektroforesis protein urin. Ini melihat jenis protein apa yang ada di dalam urin yang bisa dilihati jenisnya. Biasanya ke arah protein albumin. Oke, itu saja teman-teman mengenai pemeriksaan fungsi ginjal secara laboratorium. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pastinya tetap mencari ilmu, dan ilmu itu adalah hal yang paling penting untuk kita melakukan
pelayanan di bidang laboratorium. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.